sebenarnya artinya bagus, anjing. Kadang tuh kalau ngajarin anak ini apa babi, kadang tuh aku juga madek. Aku iya. Beb Widya, Hai. jadi kemarin tuh aku terkejut Ya, karena tetangga aku, which is anaknya sekitar mungkin kelas 2 SD, jadi 7-8 tahunan gitu. Tiba-tiba terdengar olehku lewat di depan rumahku, terus bilang kata-kata kasar. apa tuh? Ya adalah Adalah, oke. sebuah kata kasar ngatain temennya. gitu ya. Itu ngomong ke temennya. Terus akhirnya jadi saut-sautan Iya, gitu. iya. Dan itu kan menurut aku lingkungan ini kok begini gitu. Lingkungan itu menjadi lingkungan yang tidak baik sepertinya untuk adik-adiknya gitu kan. Karena kata-kata yang kasar itu kan tidak sepantasnya diucapkan sama siapapun ya. Bahkan orang dewasa sekalipun sebaiknya memang gak usah bilang kata-kata kasar. Sebaiknya dihindari ya, kayak gitu, karena memang namanya anak itu pasti mencontoh apa yang kita lakukan. Betul. Bener nggak? Dan apalagi sekarang ada banyak ya sosial media, gampang banget kita akses YouTube segala macam. Kayak anak tuh ngomong kata kotor itu kayak udah biasa gitu loh. Iya, karena Iya sih. karena anak itu kan pasti meniru ya. Iya. Dia mau tahu dari mana kalau misalnya Iya. nggak tahu dari YouTube, dari lingkungannya, dari teman-temannya Benar. gitu. Jadi apa ya menurut kamu itu sesuatu yang tidak baik kan pasti. Pasti. Anak ngomong kasar itu kan pasti tidak baik. Iya, jadi kayak menurut aku gini loh, faktor lingkungan itu memang berpengaruh banget dalam berbagai aspek ya. Jadi kayak umpamanya kita memilih lingkungan perumahan yang baik, memilih sekolah yang baik, itu aja kita pilihin baik, kadang aja juga masih Betul. kecolongan kan. Jadi memang harus sepandai-pandainya kita sebagai orang tua. Kayak seandainya nih, umpamanya anak kita sudah mulai berbicara kotor, segala macam. Ya sudah tugas kita dong memperingatkan, tapi memperingatkan bukan dalam konteks memarahi yang berlebihan ya. Karena Jadi kadang how we react itu tidak dengan marah langsung ternyata. iya, tidak dengan marah langsung, karena memang ketika anak, banyak sekali terjadi ketika anak itu merasa disudutkan oleh orang tua dengan gara-gara dia ngomong jorok, padahal dia sebenarnya nggak tahu tuh artinya apa gitu kan. Apalagi usia-usia anak masih yang mencari jati diri, kayak mungkin yang usia TK, TK, SD SD gitu ya. gitu kan, kayak masih yang ngeliat sekeliling, terus ngeliat orang-orang dewasa nongkrong pada ngomong jorok gitu, terus mereka ikut-ikutan nih, kayak gitu. Kadang aku juga sedih sih, Kadang juga kalau- nggak tahu artinya apa gitu, cuma ikut-ikutan doang. cuma ikut-ikutan dikiranya bahasa keren, padahal sebenarnya kan enggak. Jadi ya sebisa mungkin kita menjelaskan kalau itu adalah omongan yang tidak baik, jangan diulangin lagi. Dan dari situ kan kita juga langsung lihat nih, oh dia belajar ini tuh dari si A. Kadang tuh kita ngerasa gak sih kita jadi orang tua pengen banget ngejauhin dari si A, padahal dia tuh masih dalam circle anak kita. Iya betul, kayak Gitu loh. ada satu anak yang nakal misalnya. Iya, nakal. Ada juga tuh di lingkungan aku ya. Memang ada nih si satu anak yang nakal banget, omongannya juga nggak bener. Iya. Terus menjadi nightmare gitu Untuk dari orang tua ya. orang tua di sekitar aku, karena masih anak ini nakal dan nggak sembuh-sembuh karena Iya. ternyata orang tuanya tuh terlalu lembek, Wit. Nggak pernah marahin. Nggak pernah marahin. Sebenarnya gini. Bahkan ketika anaknya salah dan sampai ada jadi prahara gitu, ada prahara gitu di tetanggaku. Jadi si anak ini nakalin anaknya tetanggaku yang lain. Orang tuanya otomatis ngomong dong sama orang tuanya. Iya. Nggak mau marahin ke anaknya langsung karena merasa tidak berhak. Dan itu benar menurut Iya. aku. Jadi kalau ada anak nakalin anak kamu coba ngobrol sama orang tuanya Iya. aja, biar orang tuanya yang bilang. Terus akhirnya bener nih, udah mengambil langkah yang benar, ngomong sama orang tuanya. Bu, ini tadi anaknya begini ke anak saya gitu. Terus abis itu ibunya bilang apa? Tuh, Mas, kan ibu udah bilang kalau temennya salah dimaafkan. Jadi seolah-olah dia membela anaknya. Anaknya iya, kesel gak Dia sih? membela anaknya seolah-olah anaknya tidak salah gitu. Tapi kan kesel ya. Mungkin prinsipnya dia tidak ingin memarahi anaknya di depan orang lain, tapi Iya. tidak dengan membela kalau misalnya anaknya salah. Kan anaknya jadi salah terus, maksudnya Iya. merasa nakal itu nggak apa-apa. Tapi gitu. karakter anak itu memang beda-beda kan, bener kan? Jadi kayak gini loh, ada tipe temanku, dia tuh penurut banget, mamahnya juga lemah lembut, kebeneran aja nih si anak emang nggak pernah berbuat negatif. Terus suatu ketika ada orang yang ngejahatin dia dengan ngomong nggak enak segala macam, dia tuh juga masih yang dimaafin, dia juga nggak ngebalas dengan omongan kotor. Jadi memang balik lagi itu ke karakter anak masing-masing sih. Iya benar. Jadi kayak mamanya dia sebelumnya sudah, dan orang tua makanya harus peka. Bener gak sih? Jadi orang tua tuh harus peka. Paham bener anaknya model yang gimana Nah nih. Gitu itu ya. harus banyak belajar juga, karena memang
banyak faktor. Umpamanya dia memang broken home atau memang selama ini orang tuanya lebih prefer kerja daripada atau ke ngurusin adiknya, anak. lebih sayang ke adiknya. Kadang-kadang tuh menurut aku yang paling jadi faktor utama si kakak biasanya nakal nih karena perhatiannya ke adiknya gitu kan. Jadi sebenarnya kayak anak berusaha untuk ngomong kotor, terus dia berbuat nakal dengan orang lain dan sesama ngomong-ngomong kotor ke orang lain, itu juga bentuk cari perhatian gitu loh. Jadi kayak dia tuh pengen, ini loh aku bisa ngomong gini, lihat kan aku ngomong gini, kamu bakal fokus ke aku kan. Coba aku nggak ngomong gini, pasti kamu nggak fokus gitu lah. Jadi intinya sebenarnya kadang-kadang juga mereka cari perhatian. Iya. Tadi yang pertama karena nggak tahu itu artinya apa dikira bahasa keren. Yang kedua berarti pengen diperhatiin. Yang ketiga mungkin ada rasa ketika dia ngomong seperti itu, si orang di sekitarnya dia itu akan kaget kalau dia ngomong kayak gitu. Dan dia seneng akan rasa surprise-nya orang. Di notice gitu. Bener-bener. Ya kan kayak surprise. Kamu kayak di kampung sering banget kan ya, di kampung, mamanya kita tinggal di kampung gitu. Ada anak yang main sepedaan. Dia tuh teriak-teriak, wah aneh, bla 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 bla. Itu kan pasti ada yang ngomongin, jangan ngomong gitu, gini. Nah dia tuh cuma pengen, dia tuh notice. Dan itu diulangin terus setiap hari. Setiap hari, setiap sore, setiap dia main bola, dia naik sepeda. Dia tuh ngomong terus. Bayanganku tuh ke orang gila yang lewat itu loh, yang ngomong tiap hari. Dan dia tuh bangga dengan dia ngomong kasar tuh, kayak dia tuh bangga gitu loh. Oh, aku udah terlihat jagoan nih di depan orang-orang. Jagoan tuh dalam tanda kutip yang masih nakal tuh jagoan gitu ya. Iya, yang aku tuh adalah penguasa kampung. Waduh. Gitu. Iya gak sih? Dari kecil sudah kali. Kendol lawas. Jadi kayak yang ya udah sih. Jadi kayak intinya tuh bentuk pengakuan diri sih, kayak ketika dia ngomong kasar orang akan notice. Tapi bagi mungkin anak-anak yang masih belajar, itu kayak dia harus tahu itu adalah artinya buruk dulu. Ya tapi emang susah sih. Memang harus dikomunikasikan. Jadi komunikasi. Kalau sebelum mengobati ya, mencegah dulu nih. Gimana caranya biar di rumah anak itu membentuk si anak ini supaya tidak ngomong kasar? Sebisa mungkin kita sebagai orang tua jangan sampai ngomong kasar di depan anak. Kita kalau ketemu teman ngomong kasar nggak? Aku kadang masih ada sih. Aku juga sih kadang-kadang sih. Kayak kita di luar. Iya, kita ngomongin orang gitu ya. Kan suka ya julid-julid gitu. Terus iya Andit kayak gitu. Tapi kan aku harus bisa mengerem itu ketika di rumah. Ada anak gitu. Ada anak, karena apalagi anak kita udah 2 tahun ya. 2 tahun itu saatnya mereka belajar ngomong, meniru memahami orang. Jadi aku tuh sempat kaget loh, kayak Gaya ya kayak aku bilang kayak, "Mami aku panggil Gaya, opo?" Dia jawabnya pakai bahasa Jawa yang menurut aku tuh kasar gitu loh. Aku nggak pernah ngajarin itu. Mungkin itu dilakukan oleh orang lain yang anak-anak lain gitu, mungkin dipanggil opo gitu mungkin ya. Tapi kan ketika itu terjadi di dalam rumah tanggaku, di dalam ketika aku mendidik Gaya itu kayak aku ngerasa kenapa aku tidak menjadi orang tua yang baik. Ya. Harusnya ketika anak itu kalau orang Jawa kan dipanggil jawabnya dalam gitu ya. Kalau opo tuh kayaknya apa mi berantem gitu. Ya. Iya, apa gitu. Dan dia tuh kayak yang tapi kan begitu kita kasih tahu Gaya, kalau dipanggil mami jangan bilang opo ya. Bilang apa mi atau dalam gitu. Dia niru dalam. Dan itu ternyata harus aku praktekkan juga ketika aku dipanggil oleh orang tuaku. Jadi kita jadi contohnya dia nih ya. Iya, jadi ketika aku dipanggil Wit, ya gitu. Aku biasanya kan pakai bahasa Indonesia mama gitu. Wit, ya. Gaya juga ikutan apa yang aku lakukan. Makanya kan ketika di rumah sebisa mungkin kita menghindari omongan kotor, entah itu dengan suami, dengan temen, dengan siapapun itu, jangan sampai di depan anak sih. Itu poin utamanya. Ya betul sih, sekarang kalau dipikir-pikir kita ngebahasain anak di rumah, suami manggil aku ibu, aku manggil suami bapak, itu kan karena biar anak juga manggilnya gitu. Karena ada loh anak yang manggil si bapaknya sayang gara-gara orang tuanya saling memanggil sayang gitu. Iya kan, itu terjadi di rumahnya kakakku sendiri. Itu anak yang terakhir itu manggil bapaknya ayang. Gara-gara niru gitu. Coba bayangin kayak pacarnya. Iya, makanya coba bayangin kalau misalnya itu ngomongnya omongan kasar. Kan kayak nempel banget kayaknya. Segala sesuatu yang kita lakukan tuh kayak nempel banget. Tapi kesel gak sih ada saudara yang tipe mamanya nih, si anak nih kayak lucu gitu ngomong gitu. Mamanya gini, dia manggil salah satu omnya Om Adi mamanya gitu ya. Om Adi itu bukan dengan Om tapi dengan Adi. Saudara-saudara ketawa nih, merasa itu lucu. Tapi kan itu bisa permulaan dari omongan kasar dong. Kita otomatis tidak menghormati yang lebih tua gitu loh. Terus tapi
kayak gitu kan nggak bisa kita cegah karena itu saudara kita. Yang bisa kita lakukan apa ya? Kita ngomong sendiri ke anak. Jangan manggil nama ya, manggilnya Om ya karena ini omnya Gaya. Jadi jangan dipanggil nama. Terus mamanya aku udah ngasih tahu gitu, kadang tuh suka kesel dengan ada saudara, udah nggak apa-apa manggil Adi aja, kan kesel ya. Nggak bisa. Maksud aku, iya. kita tuh harus menyamakan visi misi kalau anak tuh harus berbuat sopan dengan orang lain. Apalagi gitu loh. kayak masih di usianya Gaya gitu. Nah, kan. kayak masih banyak belajar. Kadang tuh suka kesel nih itu loh, kita sudah pengennya A, tapi saudara-saudara kita sampai A, B, C, D, F, G semua dilakuin gitu. Kayak yang dipikir lucu. Iya lucu. Kalau untuk usia segitu, bayangin kalau umur 12 tahun manggil dia Adi. Nah. Kan kesel, pengen nonjok kan. nyebelin jadinya. Iya. Terus ada lagi yang biasanya nih terjadi di anak-anak yang sudah bisa diajak ngobrol, yang udah bisa ngobrol jelas, mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun sampai seterusnya sekitar itu ya. Iya. Itu tuh kadang-kadang udah mulai nanya, Iya. Ibu ini artinya apa sih? Ini apa? Ini kata-kata apa? Itu kasar. apa? Iya. Nah, bagaimana sih sebaiknya kita orang tua menghadapi situasi itu kalau misalnya anak udah mulai meskipun dia nggak ngomong ya, ngomong kasar misalnya, ngomong sama temennya gitu kan udah pasti kita ingetin. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang nanya ini artinya apa? Nah, bagaimana kita menjelaskan? Misalnya kata-kata yang sekarang lagi dilarang tuh. Andit. Ya, itu. Kata-kata yang lagi dilarang itu kita menjelaskan ke anak tuh gimana ya kira-kira? Kan susah. Jadi gini, itu artinya Adalah hewan. itu artinya sebenarnya artinya bagus, anjing. Iya. Tapi dipakai untuk sesuatu yang tidak tepat gitu. Tapi susah sih, anak gak bisa memahami Iya, dengan loh, hal itu sih. Kenapa kita nggak boleh bilang anjing, Bu? Iya, kan anjing tuh sebenarnya hewan. anjing itu hewan, anjing itu kan lucu, Iya. gitu. Kenapa kita nggak boleh bilang itu? Boleh bilang itu, tapi purpose-nya apa gitu kan? Iya. Boleh bilang itu, tapi tidak untuk menyebut teman kamu itu, gitu. Ya susah. Cuma ya memang harus selalu dikomunikasikan, diulang-ulang terus. Jadi kayak anak tuh kan nge-record terus apa yang kita lakukan. Ya kayak ngomong anjing, babi. Ya nggak sih, babi Iya. itu kadang kan kayak jatuhnya kayak kata kotor yang ada di lingkungan kita gitu. Jadi kayak tabu gitu ya. Tabu. Jadi kita Disebut. kadang tuh kalau ngajarin anak ini apa babi, kadang tuh aku juga madek. Oh, Aku iya. sama banget. sih. Itu apa? Aku tuh lebih cenderung nyebut itu tuh pig. Iya, kayak lebih lembut ya. Karena saking itu tabunya dari zaman aku kecil, kayak aku tidak pernah menyebut babi deh. Babi, Gitu. ya. Akhirnya aku ngajarin aku itu pig nih. Jadinya bahasa Inggris. Jadi diganti. Safe place. Iya benar. Safe place. Ya itu yang harus kita lakukan sih, kayak yang karena anak tuh masih belum paham itu kata kotor tuh Iya, apa. iya, itu dia. Mereka akan paham ketika nanti di usia sudah mungkin masuk SD kali ya, gitu kata kotor. Tapi kadang ada anak kecil yang mungkin merasa memang benar-benar kesel dan benar-benar sebel sama sesuatu, akhirnya dia berkata kotor. Mungkin dia nggak bisa meluapkan dengan mukul, nonjok segala macam, akhirnya dia mengganti itu dengan kata kotor, gitu loh. Dan itu yang menjadi PR kita dari sekarang. Iya, betul. Bagaimana cara meluapkan emosi anak, bagaimana cara berkomunikasi dengan anak yang benar, dan juga kita harus memantau siapa lingkungan anak kita. Jadi kalau kelihatan nih satu anak nih, kelihatan si anak nih kayak nakal atau dia ini memang termasuk tipe yang mengkomandoi anak-anak lain untuk Ada yang kayak gitu, real. yang kayak apa ya, kamu kalau nggak ngikutin aku ngomongan gini kamu nggak jadi teman aku loh, kayak gitu Ada, loh. Iya ada. kan kita nggak bisa Gak jadi temennya dia, jadinya gak keren gitu iya, kan ya. nggak Kadang-kadang bisa ada sewaktu-waktu kita selalu bersama dengan anak kan. Ya makanya harus kita tekankan ketika kamu berbuat ini, itu imbasnya akan seperti ini. Jadi faktor sebab akibat harus kita jelaskan bareng dengan anak gitu. Iya loh. betul. Dulu yang aku mengalami sendiri adalah mungkin ini kata-kata kasar, mungkin aku nggak tahu ini anak cowok tuh kayaknya cenderung lebih sering ngomong gak sih daripada anak cewek. Iya, Karena iya, dulu benar. aku sendiri waktu aku kecil, teman-teman waktu itu di kelas aku, itu mungkin aku sekitar kelas 3, kelas 4 SD ya. Teman-temanku di kelas itu sering menyebut satu kata yang itu sebenarnya saru banget. Iya. Itu saru Tapi banget. ngikutin kan? Artinya adalah hubungan badan. Iya. Dan itu disebut sama teman-teman di kelas aku yang cowok-cowok. Itu untuk mereka tuh cuma kayak apa ya? Kayak for fun aja. Iya. Merasa Hahihi, bisa kan? menyebut itu selain di rumah gitu kan. Terus abis itu aku tidak tahu artinya sama sekali. Aku tanya sama orang tuaku, "Mah, itu artinya apa?" Gitu. "Kamu dengar dari mana?" gitu. Terus teman-teman di sekolah bilang kayak gitu. Loh, akhirnya yang dilakukan sama orang tua aku adalah itu tidak boleh dibilang sama siapapun. Itu untuk orang dewasa. Kalau anak kecil belum boleh. Nanti kalau sudah dewasa, mama kasih tahu. Iya Itu. benar. Karena kita belum bisa memahami ya. Kita belum bisa memahami apa itu segala macam. Jadi orang tua artinya. juga dan peran orang tua juga penting banget. Penting banget. Bagaimana orang tua menjelaskan Iya. sehingga kita bisa menerima dan mengiyakan, setuju betul. sama apa yang orang tua bilang. Itu kan kadang-kadang yang suka jadi salah kalau anak dimarahin nih. Begitu anak ngomong kotor, blar gitu. Langsung Terus dimarahin, langsung di
gebukin kayak gitu kan ada kan ya. Udah siapa yang ngajarin kayak Mulut gitu? ditampar Iya pernah kan? gak sih lihat? Jadi Iya, kayak makanya. pernah sih tetanggaku ngomong kotor. Bapak ibunya kan emang aku berada di lingkup kepolisian kayak gitu ya. Mungkin karena memang basicnya orangnya pada disiplin semua segala macam. Refleks bapaknya mungkin memang nampar gitu loh, refleks bapaknya. Dan itu aku ngeliat si anak nih malu banget ketika ditampar di depan teman-temannya. Sebenarnya aku nggak tahu sih. Dan di depan Itu orang pula ya, Di depan orang. Jadi kayak yang faktor nih anak bakalan nggak akan mengulangi lagi atau justru akan lebih berandalan lagi. Iya, di Kan luar. ada dua faktor. Di luar rumah. Iya, Iya, benar-benar. di luar rumah. Ini kan kebetulan aja nih ketahuan sama bapaknya. Kalau pas nggak ketahuan gimana? Itu dia. Takutnya gitu loh. Itu dia. Jadi kayak yang makanya ketika kita apapun yang kita perbuat itu pasti akan ditiru oleh anak. Betul. Jadi menjadi poin utama dalam rumah tangga itu ya, poin utamanya ya kita harus kompak untuk bisa memberikan pengetahuan kepada anak kita gitu Iya loh. benar. Dan itu juga harus selaras sama support system juga sih. Maksudnya misalnya di rumah tidak hanya ada bapak dan ibu, tapi ada eyangnya, Ya, ada omnya, ada tantenya, segala macam. Kita tuh kayak semuanya harus sepakat kalau misalnya si anak ini ngomong sesuatu yang kasar, jangan diketawain Iya. karena itu nggak lucu. Iya benar. Secute-cute-nya anakmu ngomong hal yang tidak Jorok, pantas gitu iya. ya. Itu nggak lucu. Iya nggak lucu. Tapi Dan dia harus tahu itu gitu. bagi beberapa mungkin ada ya mungkin yang mereka-mereka ini yang tinggal di pinggiran kayak gitu segala macam yang mungkin memang belum masih buta dengan hal-hal kayak gitu tuh masih dianggap fine gitu loh Dis. Jadi kayak yang kadang tuh kayak kesel ngedengerin anak-anak kayak gini ya. Jadi kan rumahku tuh banyak banget perumahannya nih. Terus ada nih dari anak kampung mana tuh main kayak gitu ya. Sebenarnya yang lebih brutal kayak lebih mulutnya. brutal iya. Kayaknya dia datang tuh udah kayak paling jagoan banget tuh yang tadi aku bilang kayak yang aku tuh adalah pemegang kampung ini yang megang gitu. Kali kendo. Terus akhirnya jadi kan aku suka mengamati sore-sore kalau pada main futsal gitu kan ya. Aku ngeliatin ini seandainya kalau nggak ada si ini anak, ini tuh nggak bakal ada omongan jorok-jorok nih. Kadang ngebayangin gak sih anakku kan cewek, apalagi depan rumah sering pakai futsal segala macem. Mereka kan pasti anakku secara nggak langsung akan dengerin itu, walaupun tidak dilakukan ke anakku gitu loh. Jadi kayak lingkungan itu mau berpengaruh banget. Makanya kan kayak aku bilang sebenarnya susah ya, anak dilarang nggak main salah, terlalu dilepas salah. Jadi memang serba salah jadi orang tua gitu loh. Jadi maunya gimana? Ya kita gimana caranya untuk bisa handle nih anak. Kita yang paling tahu siapa anak kita. Kalau kita tahu anak kita sudah kelewat batas, kasih tahu gitu loh. Jangan sampai dia udah kelewatan ya kayak si anak udah ngomong jorok kayak gitu terus diiyain kayak yang tadi kamu bilang. Menurutku tuh tetap gak make sense sih. Jadi kayak yang ketika gede pasti dia akan Memang merasa mungkin apapun yang dilakukan itu selalu benar. Itu gitu dia. loh. Jadi mungkin prinsipnya adalah dia tidak mau memarahi anaknya di depan orang lain. Ya. Oke. Nggak mau bikin Tapi anak tidak terjatuh. Tapi tidak juga membela di depan orang lain Ya. meskipun ya nanti orang lainnya udah pergi terus akhirnya dikasih tahu kesalahannya juga, tapi tidak seperti itu cara mainnya menurut aku. Iya. Jadi memang benar cara kita menyampaikan apa yang seharusnya itu memang harus dengan hati-hati, dengan baik-baik, tapi juga si anak harus tahu kalau itu salah gitu Iya. kan. Jadi bukan malah jadi ngebelain gitu. Nah, nih ada mengatasi anak berkata kasar atau kotor menurut Asian parenting. Jadi intinya Yang sih pertama memang- harus emang anak ini harus memang diawasi waktu Iya. bermain, apalagi di usia-usia tertentu ya, sebelum masuk ke usia kalau mereka punya privacy. Iya. Gitu. Terus ketika kita dengar anak kita ngomong kotor, jangan langsung marah sih. Jadi kayak kalau udah terlanjur ngomong, kita diem dulu. Baru mungkin kita akan ngomongin ngobrol. ketika nggak ada orang atau kita memang punya quality time bareng anak mau tidur sih biasanya kan ya. Aku tuh suka ngobrol sama Gaya karena katanya kalau anak kecil ketika lagi ngantuk mau liar-liar tuh loh kalau Iya, bahasa itu lagi Jawa. pinter-pinternya. Lagi pinter-pinternya, bener nggak sih? Lagi masuk tuh semuanya. Jadi Gaya tuh sering aku ngomongin. Jadi sekarang itu Gaya lagi seneng kayak nyembur-nyembur makanan. Nyembur-nyembur makanan terus mainan pokoknya intinya Nakalnya dia lah ya. nakalnya dia gitu kan. Jadi sering banget Gaya nanti pokoknya kamu kalau makan jangan disembur-sembur ya. Iya Mi, walaupun besok diulangin gitu lagi tapi aku setiap malam selalu Biar masuk repeat gitu gitu loh. kan, Jadi ya kayak memang. yang ya benar quality time itu penting banget. Sesibuk-sibuknya kita maksudnya gini, kita kan sering banget ya kalau apalagi kita dunia kayak gini, pulang malam, anakku suka udah tidur duluan segala macam. Mungkin quality timeku ketika dia bangun, kita main bareng itu yang aku akan berusaha untuk ngobrol gimana caranya. Karena memang
jam-jam seperti itu kan jam-jam dia masih dengerin kita. Nanti kalau udah agak siang nih, dia udah sibuk dengan lingkungannya yang udah kesana kesini, ngomongin sekolah lah segala macam. Jadi memang harus benar-benar menciptakan quality time bareng sama anak. Ya, Itu betul. penting. Jadi quality time, dan mungkin itu juga waktu yang tepat buat nyampein apa yang benar, apa yang salah gitu, benar. mana yang boleh, mana yang enggak. Terus ada lagi, jelaskan arti kata tersebut kepada anak. Kayak tadi yang dilakukan sama orang tuaku ketika aku tanya satu kata yang artinya ternyata saru banget. Iya. Itu di usia tertentu mungkin anak itu sudah bisa dijelaskan soal itu artinya hubungan bapak sama ibu misalnya. Itu cuma boleh dilakukan sama orang dewasa dan segala macam. Pada akhirnya dikasih pengertian. Cuma karena waktu itu aku masih mungkin terlalu muda, jadi orang tua aku cuma bilang ini boleh ini boleh, yang boleh tahu itu orang dewasa. Nanti kalau kamu sudah dewasa mama kasih tahu. Iya. Gitu. Jadi Ada waktunya ya. ada waktunya. Dan itu waktu itu aku cukup lega sih dengan penjelasan itu. Tapi mungkin beberapa anak di usia tertentu tidak merasa itu menjelaskan gitu. Kayak ngerasa kok aku dibohongin ya sama orang tua aku, Iya gitu gak sih? gitu. Jadi disesuaikan sama usianya juga. Iya. Misalnya si kata ini kayak tadi misalnya gitu. Itu artinya anjing. Tapi dipergunakan untuk di timing yang tidak baik, untuk sesuatu yang tidak baik, untuk ngatain orang segala macam. Kalau kamu dibilang kayak anjing, pasti kan kamu Marah dong. sebel, pasti Iya. kan kamu marah. Makanya jangan melakukan itu. Jadi kayak harus ada harus ada semacam studi kasus juga kayaknya dalam percakapan dan penyampaiannya gitu. Bener gak sih kalau jadi orang tua tuh harus pinter? Iya kan? Jadinya kayak Mau gitu. nggak mau ya? Mau nggak mau. Mau nggak mau ya, Jadi gimana kan lagi? kebawa gitu loh. Jadi kayak yang ya gimana caranya kalau kamu pengen anak kamu tuh tahu, ya kita tuh harus belajar gitu loh. Nggak mungkin dong. Kadang ada juga kan orang tua yang tanyain, ini apa Mi? Udahlah, kamu nggak usah tahu gitu loh. Nah, itu loh. menurut aku yang toksik ya. Itu yang toksiknya, anak jadi tidak tahu, jadi penasaran, nanyanya sama orang lain gitu. Mereka akan mencari sendiri lewat yang lainnya. Terus juga nggak merasa lega gitu loh. Iya, jadi kayak masih kepo kan. Ganjel gitu ya. Dia kalau kayaknya. orang lain ngasih tahu yang benar, kalau salah kita kan nggak tahu tuh. Nah, Ya makanya kan balik lagi faktor lingkungan itu tadi ya. Jadi ketika anak itu mungkin tidak mendapatkan jawaban di kita, mungkin dia akan bertanya dengan kakak kita atau tanya sama tetangga kita. Itu penting banget sih. Jadi kayak yang mengarahkan anak, Dek kamu jangan ini ya, jangan itu ya. Tapi kita sudah punya solusinya gitu loh. Jadi ketika kita jangan ngomong kata kasar. Ya kita harus bisa jelasin, oh ini tuh gini loh Dek, kayak gitu loh. Jadi memang harus dengan bahasa yang halus. Nah, Jangan ngomong dengan ngebentak, kamu tuh ngapain kamu ngomong beda gitu. jadinya ya. Pasti akan terbentuk menjadi sesuatu yang berbeda lagi. Ya jadi momok Terus, gitu kan. Apalagi bimbing dan arahkan. Nah, ini menurut aku yang agak sedikit susah juga kalau untuk mengarahkannya. Apalagi kayak misalnya tadi kamu bilang ada si anak yang nakal gitu, kayak di tetangga aku, dan di mana-mana pasti ada satu anak yang nakal, kayak kurang perhatian terus jadinya nakal. Iya. Nah, yang susah adalah kita harus menjelaskan ke si anak ini kalau anak itu kan nggak mungkin nih kita ngomong dan jadinya judgement banget kalau kamu jangan main sama dia, soalnya dia nakal gitu. Itu akan Tapi menjadi itu jadi jalan pintas sih. Iya. Jadi anak Tapi anak jadinya judgement dan takutnya nanti anaknya Iya. juga jadi seseorang yang suka ngejudge gitu. Iya. Harus bilangnya gimana sih? Kalau menurut aku ya, ngomongnya adalah, Dek, kalau misalnya kamu mau main sama itu boleh, tapi kalau misalnya dia ngomong kayak gini jangan ditiru ya. Iya, kayak gitu. Itu Kalau solusi misalnya dia kayak banget. gini jangan ditiru ya. Kamu boleh kok main sama dia gitu, tapi kamu nyaman gak main sama dia? Biasanya kalau misalnya memang dia nakal, si anak itu nakal, dan anakku misalnya si anak ini dinakalin terus, dia akan gak nyaman kok. Iya, Jadi kalau lama-lama misalnya ya. jadi kamu boleh main sama dia, tapi kalau misalnya kamu tidak nyaman main sama dia, kalau misalnya kamu dinakalin, nggak apa-apa kok kalau kamu nggak mau. Iya. Gitu. Jadi pilihannya tetap di anak, bukan kita yang ngejudge, bukan kita yang menentukan anak kita mau main sama siapa. Kalau menurut aku itu. Iya, terus kalau aku punya ponakan, dia umur 4 tahun. Ada tetanggaku di rumah kakakku gitu kan. Ada tetanggaku tuh emang kayak gitu toksik. Anaknya tuh kayak yang ngajarin dia untuk masuk rumah nggak permisi, masuk ngambil masuk kunci aja rumah, gitu ya. ngambil kunci rumah padahal nggak ada orang di rumah kayak gitu loh. Jadi kayak kakakku tuh udah yang ngomong, jangan main sama itu. Aku ngomong kalau kamu ngomong kayak gitu ke anak, dia pasti akan penasaran kenapa aku nggak boleh. Jadinya Umurnya main masih 4 tahun kan. Malah jadi kayak rebel gitu Iya, ya. jadi rebel. Terus akhirnya si mamahnya yang bisa ngomong, Dek kalau kamu dia kayak gitu jangan diikutin ya, karena itu nggak baik, karena itu namanya nggak sopan. Kayak gitu tuh maksudnya nanti kamu bakal dimarahin juga sama orang lain kalau kamu melakukan hal itu yang sama gitu. Jangan sampai kamu dimarahin orang lain kan, Dek gitu. Terus akhirnya dia sadar, dia ngomong. Jadi suatu ketika dia tuh nggak main. Aku bilang, kenapa kamu nggak main sama ini sih? Aku tanya gitu kan. Enggak kok, aku nggak mau. Dia
maksudnya dia ngajarin aku jelek, tahu ngomong kayak gitu anak 4 tahun. Jadi kayaknya Dia merasakan sendiri. dia merasakan sendiri. Jadi dia kayak jadi mikir, ternyata mamahku tuh ngomong kayak gini ada benernya juga ya. Dia ternyata emang sering ngajarin jelek ke aku juga. Jadi dia merasakan efek sebab akibat juga gitu loh. Terus akhirnya ya udah, dia malah sekarang jadi nggak main lagi sama anak itu. Tapi ya bersyukur dong orang tuanya karena merasa nggak dapat toksik dari orang lain gitu kan. Terus yang terakhir, kita harus bikin kesepakatan nih untuk mengatasi ya. Misalnya si anak ini terlanjur berkata jelek gitu. Iya. Dan misalnya terjadi berulang-ulang. Nah, harus dibikin kesepakatan di situ ternyata. Kalau misalnya kesepakatannya apa, itu tergantung sama anaknya gimana sih. Kayaknya moms masing-masing yang bisa tahu gimana karakter anaknya dan biasanya bisa diapain. Cuma menurut kamu perlu ada punishment nggak? Bagi aku perlu. Perlu. Jadi nggak semua anak, aku tuh sering banget yang lihat kayak anak-anaknya selebgram gitu ya. Seandainya dia melakukan sebuah kesalahan, kayak dia mukul susternya, dia nyubit susternya, terus dia di punishment kayak kamu harus berdiri di sini sampai mami bilang kamu duduk kayak gitu. Aku mikir ya ada benarnya juga. Kadang tuh bentuk punishment karena mungkin si anak sudah tidak bisa terkontrol. Beda cerita ketika anak bisa dikontrol, cuma bisa diomongin doang, dia akan nurut. Itu beda. Makanya kan harus kita yang mengerti karakter anak. Anak masing-masing. Punishment tuh kayak solusi terakhir sih menurut aku. Jadi jangan di awal langsung kamu berdiri di situ, nggak boleh gini. Jangan, karena memang kita sendiri kan yang tahu. Mungkin kalau anak sudah memang benar-benar kelewatan dan tidak bisa untuk diarahkan, kita sebagai orang tua memang harus memberikan sebuah punishment. Ya tapi jangan yang berat ya. Ibaratnya mungkin dia harus dikurung kamar mandi. Waktu kecil pernah gak sih dikurung kamar mandi? Enggak loh, diguyurin. Diguyurin loh aku pakai air. Wah, iya benar gitu diguyurin. Oh ya, itu kayaknya emang orang zaman dulu gitu ya. Zaman dulu kali ya, kayak buang sial apa gimana gitu. Diikat pakai ikat pinggang di pohon gara-gara berantem sama masku kan. Jadi kayak bentuk punishment itu akan teringat sampai aku dewasa. Kayak yang kok kayaknya kasar banget sih. Aku tuh harus ditarik di bawah di pohon karena aku melakukan kesalahan berantem sama masku sampai akhirnya waktu itu mecahin piring porselen kayaknya kalau nggak salah sih aku ingat. Piring porselennya itu mahal gitu. Terus akhirnya aku marah karena emang itu kan dari turun temurun gitu loh. Ya pantas sih marah. Tapi maksudku ya orang zaman dulu ya sudah sih kalau memang makanya aku tidak melakukan itu dengan anakku. Karena kamu tahu rasanya Karena jadi aku tahu anak. rasanya stres banget ketika di Itali itu aku nangis terus kayak gitu, terus stres banget kayaknya. Terus akhirnya ya sekarang ketika aku sudah punya anak kayak berusaha komunikasi, ngomong dengan baik, walaupun memang nanti seandainya memang anakku melakukan hal yang serupa, sebisa mungkin jadi orang tua ya jangan langsung marah. Betul gak sih? Jadi yang jangan langsung ngomong kamu tuh gimana, jangan gitu ya. Memang itu sudah ya memang it's happen gitu. It's happen kan. Karena sudah pernah kita udah merasakan gimana dikasarin gitu, jangan sampai itu terjadi dengan anak kita. Kalau ngomongin soal punishment yang terpikir di kepalaku pertama kali untuk anak adalah menurut aku yang juga mungkin tidak begitu berat tapi cukup bisa bikin efek jera kepada anak adalah kita harus tahu dulu kesukaannya dia apa. Misalnya sudah ada kesepakatan di dalam rumah, misalnya kamu boleh nonton TV 1 jam dari jam segini sampai jam segini. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, nanti hari ini tidak ada TV untuk kamu misalnya. Kayak gitu-gitu loh. Kesukaannya dia apa? Kesukaannya dia apa yang dia suka lakukan, misalnya main game. Kamu boleh main game tapi misalnya kesepakatan di rumah itu main game-nya 2 jam. Terus kalau misalnya kamu melakukan kesalahan, kamu tidak, kalau misalnya kamu ngomong kasar, tidak ada game 1 minggu misalnya. Iya. Itu sih. Jadi bukan sesuatu yang mereka tidak inginkan, tapi harus mereka lakukan. Tapi menurut aku mengurangi apa yang mereka sukai aja gitu. Soal punishment. Berarti kan emang balik lagi komunikasi ya. Iya. Kadang tuh ada orang tua yang nggak tahu loh anak tuh sukanya apa, karena kita sibuk kerja. Harus benar-benar paham orang tuanya kan. Harus benar paham, paham anaknya kan. Maksudnya ya memang bentuk komunikasi tadi jadi kayak yang si anak tuh kenapa sih bisa ngomong kasar, bisa ngomong judgement orang seperti ini segala macam. Balik lagi itu semua pasti karena orang rumah pasti. Entah itu dari susternya, kadang tuh kesel juga ya. Ada suster yang kalau mamanya ditinggal, sering lihat nggak sih kayak di sosial media gitu. Begitu dia kita tinggal kerja si susternya suka cubitin anaknya sampai biru-biru. Ada yang kasar, ada yang macam-macam, ada yang nggak diapa-apain anaknya ditinggal. Iya, main dikasih obat sendiri. tidur kayak gitu-gitu kan. Nyebelin. Kadang suka sedih ya kalau lihat kayak gitu. Makanya sebisa mungkin kita sebagai orang tua harus tahu bagaimana anak kita. Entah itu sesusah apapun harus tahu. Ibaratnya kita sibuk pun paling nggak kita pasang dong di rumah juga pakai CCTV segala macam. Walaupun Monitor ya. Monitor kayak gitu. Jadi memang ya kita
menjadi orang tua di era sekarang ini menjadi orang tua yang pintar. Harus ya, mau nggak mau harus pintar, kewajiban, harus berpikir. itu kewajiban. Dan emang zaman sekarang tuh kayak rasanya tuh kayak udah beda sama dulu. Sekarang udah lebih memikirkan anak gitu kan, lebih memikirkan hak dan kewajiban anak. Bener. Apa yang salah, apa yang benar, ternyata didikan yang dulu kita alami juga nggak semuanya benar. Gitu kan, makanya kita harus selalu berpikir. Terus yang paling penting dari masalah anak ngomong kotor itu adalah kita harus paham juga tontonannya. Iya. Itu Karena ngefek sekarang banget, kan? udah nggak bisa dipungkirin lagi kalau YouTube dan platform-platform lainnya untuk mereka nonton video tuh kayak udah jadi pusat informasi banget nggak sih buat anak-anak gitu kan? Iya, apalagi gini, mungkin anak kita nggak nonton, tapi teman sekolah dia nonton, terus ada saudara kita nonton, mau nggak mau kan, aku tuh sebenarnya membatasi untuk masalah handphone gadget, terutama ke si Gaya. Sebenarnya boleh kayak dia lihat TikTok kayak gitu, tapi dia tidak memegang handphone itu gitu loh, karena kan banyak hal yang harus disensor juga di situ, kayak kita tetap yang kontrol ya. Lagu-lagu yang tidak pantas, ada kata-kata nggak pantas kayak gitu kan. Terus akhirnya dia paham ketika boleh kamu lihat TikTok tapi mami yang pegang, kamu nggak boleh pegang. Iya Mi, dan itu juga berlaku. Dan akhirnya dia juga menurut dengan hal itu. Ketika orang lain, saudaraku mamanya gitu kan, anak-anak SD gitu kan lagi senang banget TikTok kan ya, senang YouTubean segala macam. Dia tuh suka ngomong no gitu. Jadi memang harus kitanya juga yang harus berperan gitu. Betul. Dan saudaranya juga aku kasih tahu, Kak jangan ngasih adik handphone ya, karena memang adik nggak dikasih tahu. Tapi kalau mau liatin adik boleh, tapi kakak yang pegang. Oh iya tante gitu. Jadi memang harus komunikasi kita sih. Yang kontrol sama sekitar juga kita masih tetap harus punya apa ya, semacam kesepakatan masing-masing juga ya. Kalaupun memang si anak sudah terlanjur edik dengan gadget segala macam, ya kita harus membatasi tontonan itu. Ibaratnya kan sekarang gampang banget kayak akses porno segala macam, itu gampang banget ya. Gimana caranya handphone sebelum itu usianya daripada jadi nonton gitu ya. Harus disetting. Ada beberapa handphone yang memang disetting untuk difilter untuk explicit konten kayak gitu segala macam. Yang memang konten-konten yang memang tidak harusnya dipertontonkan ke anak. Bukan kita membatasi anak kita untuk tidak maju ya pikirannya, tapi ya kita sebagai orang tua wajib was-was dengan hal itu gitu loh. Jadi memang ya balik lagi kita harus pintar di era sekarang ini untuk masalah. Dan yang paling penting juga harus kenal sama anak sendiri. Iya, itu penting komunikasi kan. Iya kan, percuma dong kita tahu ilmunya aja. Sering gak sih kita tahu ilmunya tapi kita nggak bisa mempraktekkan itu. Sering banget sih. Jadi kayak aku tuh kalau sama Gaya ini sudah mulai tadi ya mengenal sekeliling, mengenal tetanggaku tuh kalau main di rumah kadang suka bikin berantakan kayak gitu-gitu. Kadang tuh suka mikir apa Gaya juga melakukan hal itu juga ya kalau di rumah tetangga, apa dia juga berantakin ya. Dan dia kan masih cenderung pelit ya. Gaya kayak nggak mau ngasih. Memang ada usianya kan anak-anak mempertahankan apa yang punya dia. Ya terus akhirnya aku bilang, Gaya jangan gitu ya sama orang lain segala macam. Jadi memang balik lagi komunikasi apa yang kita bangun dengan anak tuh penting banget. Ya betul. Supaya anak tidak melakukan hal itu. Itu dia. Jadi untuk masalah anak berkata kasar dan kotor itu sebenarnya intinya adalah komunikasi dari anak dan juga orang tua. Karena masing-masing orang tua yang paling paham bagaimana menghadapi anaknya. Betul. Ya, terima kasih Widya Rosana Adis sudah mampir lagi di Momstock. Sampai jumpa di Momstock episode berikutnya. Bye.